Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik buat teman-teman kelas 12, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan diskusi kita berkaitan dengan aplikasi dari hukum Kirchhoff, baik itu Kirchhoff tegangan maupun Kirchhoff arus pada rangkaian dua loop atau dua kalang, atau bisa dibilang dua kotak ya. Perbedaan dengan aplikasi sebelumnya, kalian bisa perhatikan perbedaan antara soal C dengan soal B atau gambar C dengan gambar B yang pekan lalu kita bahas ya. Kalau di gambar B itu kalian lihat rangkaiannya yang saya stabilo pink itu adalah sumber tegangan atau baterai. Kalau yang contoh B itu sumber baterainya hanya terdiri atau sumber baterainya hanya ada di salah satu kalang, baik itu nanti di loop kiri atau di loop kanan. Adapun caranya sebagaimana yang pekan lalu kita bahas. Nah, kalau hari ini kita contohnya adalah yang modelnya di setiap loop itu ada sumber tegangan. Kalian perhatikan yang warna pink ya. Atau terkadang ada contoh lain yang nomor 2 di jalur tengah ada sumber tegangan juga. Nanti caranya sama, cuman tinggal kita tambah aja sumber tegangannya masing-masing analisa loop. Oke, kita fokus ke yang nomor 1 ya. Di sini ada sebuah soal. Kita baca dulu soalnya. Pada gambar 1, jika nilai V sama dengan 2 volt. V1 ya. V1 yang mana? V1 yang sebelah kiri itu yang kan ada tulisannya ya. V1 sebelah kiri 2 volt dan V2-nya 4 volt. Kemudian R1-nya 2 ohm. R1 itu di loop 1, R2-nya 4 ohm yang ada di jalur tengah. R3-nya 2 ohm, R4-nya 1 ohm. Maka berapa besar arus yang melewati R2? Di arus yang melewati R2. R2 di mana? R2 ada di tengah. Oke ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan apabila kebetulan itu kan sudah ada gambar loop ya. Arah loopnya sama-sama masuk ke jalur tengah. Jika tidak ada, contohnya seperti jika tidak ada arah loopnya, maka kita gambarkan yang standar-standar aja yang mudah untuk dikerjakan. Kalian arahkan loop itu nanti menuju jalur tengah. Oke, ini loop 1, lalu loop 2. Maka nanti loop 1 bergerak ke arah jarum jam, loop 2 berlawanan jarum jam. Kemudian, ya, dengan melihat arah loop, maka dapat kita pastikan, dan itu harus ditulis ya, adanya ini persamaan hukum Kirchhoff arus. Apa di sini hukum Kirchhoff arus? Waktu itu kita telah bahas arus yang masuk ke percabangan akan sama dengan arus yang keluar percabangan. Di situ I3 akan sama dengan I1 tambah I2. Kita lihat. Oke, jadi gini. Apabila nanti di soal juga tidak ada nama-nama arus yang melewati jalurnya. Kebetulan kan di situ ada I1, ada I2, dan ada I3. Apabila nggak ada nama jalurnya, maka kalian bebas menamakan nama jalurnya. Jadi bisa di situ terkadang yang di tengah I2, jadi nggak paten selalu I3 ya. Nah, kalau kita mengacu ke soal ini, maka I3 yang di jalur tengah itu dipengaruhi oleh penjumlahan I1 dan I2. Kenapa? Karena kan I1, I2 sama-sama masuk ke titik yang warna hijau itu, atau yang saya gambarkan warna merah. I1, I2 masuk ke situ, lalu dia dikeluarkan ke I3. Maka nilai I3 sama dengan I1 tambah I2. Itu kita jadikan sebagai persamaan hukum Kirchhoff arus atau persamaan 1 yang akan kita gunakan nantinya. Setelah itu, menuliskan persamaan hukum Kirchhoff tegangan masing-masing loop. Karena kebetulan ada 2 loop, maka di sini kita analisa dari loop 1 dan loop 2. Kalian bebas mau mulai dari mana. Loop 1 yang sebelah kiri, loop 2 yang sebelah kanan. Kita perhatikan
Ingat bahwa hukum Kirchhoff tegangan, jumlah sumber tegangan ditambah jumlah total tegangan komponen atau semua jumlah sumber tegangan ditambah semua jumlah tegangan resistor itu nilainya akan sama dengan 0. Oke, di sini kita tuliskan nanti sama dengan 0. Kita fokus ke loop 1 di sini. Ya, kalian bebas mau mulai dari mana, saya mulai dari pojok kiri bawah aja ya. Pojok kiri bawah naik ke atas. Oke, naik ke atas di situ. Yang kita tabrak duluan dari sumber tegangan itu kan tanda negatif ya. Atau kutub negatif ya, karena kutub negatif simbolnya pendek gambarnya. Maka nanti negatif V1 ditambah dengan kemudian lanjut ya. Ke atas dia nabrak ke R1 ditambah dengan VR1, lanjut lagi, ingat dia nabrak cabang, karena fokus kita loop 1, maka dibelokkan dia ke jalur tengah. Jadi setelah dia menabrak VR1, kemudian dia nabrak VR2. VR2 dilanjutin, dia nabrak cabang bawah, lalu kembali lagi ke pojok kiri bawah. Jadi harus selesai di titik mulainya tadi. Sebelum saya lanjut, jadi gini, ketika kalian mau menganalisa loop 1, kalian bisa menghapus loop 2, kalau misalkan di komputer ya, atau di laptop, atau kalian bisa tutup loop yang ada di soal dengan tangan kalian. Jadi kalian bisa fokus ke loop 1. Kemudian sebaliknya, kalau kalian menganalisa loop 2, maka loop 1 harus ditutup ya. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah mudah. Ingat kembali tadi, pada loop 1 negatif V1 tambah VR1 tambah VR2 ya sama dengan, selalu saya tekankan, kebetulan kalau di hukum Kirchhoff tegangan, tegangannya itu tidak ada. Maka bisa kita analisa dengan I1 kali R1 atau I kali R ya. Karena VR1, I kali R1, kebetulan yang lewat di R1 adalah I1 ya. Yang melewati R1 adalah I1 atau yang sejalur dengan R1 adalah I1. Ditambah dengan VR2. VR2 adalah I yang menabrak atau I yang sejalur R2 dikali dengan R2. Nah, kebetulan di situ yang sejalur dengan R2 adalah I3. Jadi VR2 sama dengan, atau VR2 boleh kita ganti dengan I3 kali R2 ya. Oke. Aduh, jadi nggak kelihatan itu. Ya, intinya itu lah ya. I3 kali R2. Oke, di situ ya. Sudah kelihatan. Jadi negatif V1 ditambah I1R1 ditambah I3R2. Nah, ini gambarnya tuh ya, gambarnya di bawah. Kemudian kita analisa loop 2. Oke, loop 2 gambarnya ada di bawah, biar nggak bolak-balik. Kalian bebas mau mulai dari mana, saya mulai dari pojok kanan bawah. Ya, di situ naik ke kita sesuaikan dengan arah loopnya. Kebetulan arah loop 2 itu berlawanan jarum jam, berarti ke atas ya. Ke atas dia nabrak kutub negatif V2, maka di situ kita tuliskan negatif V2 ya. Kemudian naik ke atas lagi, dia menabrak R3, tegangan R3 jadi VR3. Lalu lanjut lagi ke pojok kiri atas dari loop 2 ini. Kemudian turun, dia menabrak VR2, nggak apa-apa, VR2 kita tuliskan kembali ya, karena memang seperti itu adanya. Lalu lanjut lagi ke bawah ya. Kemudian dia ke kanan menabrak R4, kita tuliskan VR4. Kalau sudah sampai ke titik awal, sudah selesai. Tadi jangan lupa untuk sama dengan 0 ya, yang tadi sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0. Karena VR3, VR2, dan VR4 nggak ada nilainya, maka kita ganti menjadi I kali R. Nah, yang menabrak atau yang sejalur dengan R3 itu adalah I2 ya kan ya. Jadi I2R3, I2 kali R3 ditambah dengan I3 kali R2, karena yang sejalur dengan R2 adalah I3, ditambah dengan I2R4. Oke, jadi kalau kita perhatikan ya, R4 itu ternyata memang harusnya sama-sama I2. Oke, di situ I2 ya, jadi jangan sampai salah. Kalau misalkan kita lihat di atas ini nih. Apabila ada
sebuah rangkaian dua loop yang mana masing-masing loop dia punya sumber tegangan, maka kalian perhatikan tengah itu jalur sendiri I3, kiri itu jalur sendiri I1, jadi I1 nggak cuma di atas ya, dia satu jalur dari atas, kiri, dan bawah. Jalur paling kanan juga sendiri, dia nggak cuma I2, nggak cuma di atas, paling kanan juga I2, bawah juga I2. Maka tadi R4 juga sejalur dengan I2. Oke, I2 kali R4. Setelah kita mendapati persamaan-persamaan dari HKT, ini bebas kalian mau seperti apa agar kita lebih mudah mengenalnya. Saya tuliskan ulang persamaan-persamaan yang saya dapatkan tadi. Ada yang pertama, di situ HKA, I3 sama dengan I1 tambah I2. Kemudian negatif dari loop 1 ya, itu ada negatif V1 tambah I1 R1 tambah I3 kali R2 sama dengan 0. Lalu di sini ada loop 2, negatif V2 tambah I2 R3 tambah I3 R2 tambah I2 R4 sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai-nilainya, baik loop 1 maupun loop 2 ya, ke kanan di situ ada ya. V1 adalah 2. Kalau negatif berarti negatif, dikasih aja negatif. Jadi negatif 2 tambah I1 kali R1, R1 ya 2, tambah I3 kali R2, R2 adalah 4, sama dengan 0. Lalu yang loop 2 juga sama, kita tuliskan nilainya dulu. V2 adalah 4, kalau min V2 berarti min 4, tambah I2 kali R3, R3 ya 2 ohm, tambah I3 kali 4, tambah I2 kali 1. Jadi R4 adalah 1 sama dengan 0. Kemudian yang mau kita gantikan, yang mau kita cari dulu kan I1 atau I2. Kalau misalkan kita langsung eliminasi, misalkan I3 sama-sama dikurang, atau I3 kita eliminasi, kita nggak akan dapat. Maka dari itu I3 kita ganti ya. Di situ kalian lihat. Oke. Oh, yang loop 2 saya sederhanakan, di situ ada I2 kali 2 tambah I2 kali 1 kan jadi 3 I2 ya. Oke, jadi saya ubah seperti ini. Aduh. Oke. Nah, I3 kita ganti dengan persamaan yang kita dapatkan di awal, bahwa I3 sama dengan I1 tambah I2. Jadi di situ nilainya sekarang adalah negatif 2 tambah 2 I1 tambah 2 kali, di sini ada perkalian, jangan sampai salah, tambah 4 kali I1 tambah I2, jadi I3 kita ganti. Yang loop 2 juga sama, min 4 tambah 3 kali I2 ya, tambah 4 kali I1 tambah I2 sama dengan 0. Oke, di sini kita keluarkan ya, kita distribusi, jadi I1 4 kali I1 tambah I2 jadi 4 I1 tambah 4 I2. Oke, kemudian kita sederhanakan, kita jumlahkan yang sama. Kebetulan di situ yang loop 1 atau persamaan 1 ada I1 tambah 2 I1 tambah 4 I1 kita gabungkan, lalu yang bawahnya di situ ada, oke, di situ ada 3 I2 tambah 4 I2, jadi kita satukan. Oke, hasilnya adalah sekarang menjadi seperti ini. Negatif 2 tambah 6 I1 tambah 4 I2 sama dengan 0. Yang bawahnya negatif 4 itu disederhanakan dari atas ya. Yang atas yang sama dijumlahkan. Hasilnya yang bawahnya itu. Min 4 tambah 7 I2 tambah 4 I1 sama dengan 0. Nah, di sini kalian bebas mau mengeliminasi yang mana. Kebetulan di sini yang mau saya eliminasi adalah I1. Kita fokus sekarang ke I1. Kalian perhatikan di situ. Yang atas 6I1, yang bawah 4I1. Biar bisa kita eliminasi, itu kan harus kita samakan ya, biar nanti bisa kita hilangkan masing-masing. 6 dengan 4, dia yang paling kecil nilai
kesamaannya dia, atau nilai yang sama gitu ya. Yang paling kecil adalah 12 kan ya, biar bisa kita hilangkan. Maka 6 menuju 12 itu dikali 2, 4 menuju 12 itu dikali 3, sehingga di sini ada pengali ya masing-masing. Harus adil. Kalau misalkan tadi I1-nya kita kali 2, maka yang lainnya juga kita kali 2. Jadi di situ min 2 kali 2 hasilnya adalah yang kanan ya. Setelah kita kalikan hasil yang kanan. Jadi min 2 kali 2 adalah min 4, 6 kali 6 I1 kali 2 adalah 12 I1, 4 I2 kali 2 adalah 8 I2. Yang bawah juga sama. Min 4 kali 3 adalah min 12, 7 I2 kali 3 adalah 21 I2 ya. 4 I1 kali 3 adalah 12 I1. Lalu kita kurangkan, atau tergantung nanti nilainya seperti apa. Yang penting kita hilangkan lah. Nah, I1-nya kita hilangkan dengan cara mengurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2 atau persamaan atas dengan persamaan bawah. Jadi di situ kalian perhatikan negatif 4 tambah 12 I1 tambah 8 I2 sama dengan 0 dikurangi dengan negatif 12 tambah 21 I2 tambah 12 I1. Oke, min 4 kurangi min 12, berarti kan sama aja min 4 tambah 12, hasilnya adalah 8. 12 I1 dikurangi 12 I1 adalah 0, 8 I2 dikurangi 21 I2 sama dengan min 13 ya. Jadi 8 dikurangi 13 I2 sama dengan 0. Agar nilai negatif 13 I2-nya positif, pindah row ke kanan, jadi satu paket ya. 18, sorry, ini 13, biar nggak bingung ya. 8 min 13 kali I2. Oke, satu paket 13 kali I2. Yang kita cari adalah I2, maka kita dapati nilai I2 adalah 8/13. Oke. Apakah nilai yang melewati R2 atau yang kita ditanyakan di soal adalah I2? Kita lihat. Yang melewati R2 apa? Tadi ya. Yang melewati R2, kalian fokus ke contoh gambar soal 1. Yang melewati R2 kan I3, maka tugas kita adalah mencari I3, bukan I2. I2 sudah dapat ya. I3 adalah I1 tambah I2, maka kita cari I1 aja dulu. Kalian bebas mau gunakan persamaan yang mana. Saya gunakan persamaan yang ini aja. Persamaan yang ini ya berarti ya. Jadi min 2 tambah kali I1, di situ maksudnya 6 I1 itu 6 kali I1 ya, jangan sampai. Tambah 4 kali I2, I2 kita ganti 8/13. Oke. Jadi di sini min 2 tambah 6 I1, 6 kali I1 maksudnya. Tambah 32/13, karena 4 kali 8 itu kan 32. Agar negatif 2 bisa kita tambahkan dengan 32/13, ini kita samakan penyebutnya menjadi 13 ya. Jadi 1 menuju 13 itu kan dikali 13, maka yang atas juga harus adil, kita kali 13. Jadinya min 2 kali 13 adalah min 26. Sehingga hasilnya min 26/13 tambah 32/13 adalah 6/13. Jadi di sini 6I1 tambah 6/13 sama dengan 0. 6I1 sama dengan min 6/13, karena satu paket ya, 6/13 pindah ruas ke kanan, jadi pengurangan, karena di situ penjumlahan awalnya. Lalu di sini 6 kali I1 sama dengan min 6/13. Yang ditanyakan adalah I1, maka 6 pindah ruas jadi pembagian ya. I1 sama dengan pindah ruas jadi pembagian atau dijadikan 1 per. Maka di sini saya jadikan 1 per biar mudah menghitungnya. I1 sama dengan min 6/13 kali 1/6 masih adalah min 1/13. Sehingga nilai I3-nya adalah I3 yang melewati R2 ya tadi ya. Min 1/13 tambah 8/13 sama adalah 7/13. Ini yang melewati R2. Jadi kesimpulannya, kalian cari dulu
hukum Kirchhoff arus, kemudian kalian cari persamaan HKT, lalu kalian gunakan cara matematis dengan eliminasi yang ada. Oke, kemudian kita lanjut sedikit. Di sini ada materi tentang daya dan energi. Simpelnya, sederhananya adalah kita perhatikan sini, daya itu tegangan dikali dengan arus, atau P sama dengan V kali I. Lalu energi adalah daya yang dipakai tiap detik. Jadi semakin lama kita pakai, maka energinya adalah semakin besar. Jadi energi itu daya dikali dengan lamanya pemakaian. Energi adalah daya dikali lamanya pemakaian. Jadi E sama dengan P kali T. Kalau P tadi sama dengan V kali I, maka E sama dengan P kali T, atau boleh kita tuliskan juga E sama dengan V kali I kali T. V-nya adalah beda potensial, ada di sini. I-nya kuat arus, T-nya lama muatan mengalir. Satuan daya adalah watt, satuan energi adalah joule, energi listrik. Oke. Nah, kita fokus ke daya. Daya tadi kan V kali I. Ternyata daya itu sama dengan V kali I, boleh kita gunakan persamaan lain. Di sini ada I kuadrat per R, didapat dari situ ya, bahwa V sama dengan I kali R. Atau bisa juga P sama dengan V kuadrat per R, karena I itu kan V per R. Jadi V dikali I, V dikali V per R adalah V kuadrat per R. Jadi kesimpulannya ada 3 persamaan daya. Yang pertama adalah V kali I, yang kedua I kuadrat kali R, yang ketiga V kuadrat per R. Kalian boleh pilih salah satu, yang penting dalam menganalisa soal itu mudah. Jadi dibebaskan tergantung jenis soalnya. Nah, di sini ada contohnya. Kalau kalian mau mencatat materi-materi yang tadi atau analisa tadi, kalian bisa pause saja video ini. Dari soal C, maka berapa nilai daya yang melewati R1? Oke. R1 di sini adalah I1 melewati. Oke, R1 berapa daya yang melewati R1, R2 dan R4. Jadi kita lihat daya masing-masing komponen. Di sini saya tuliskan yang melewati R1 kan I1 ya, yang melewati R2 adalah I3, yang melewati R4 adalah I2. Nah, saya cukup mencari daya pada R1, nanti sisanya kalian cari sendiri atau kalian coba-coba sendiri R2 dan R4. Kemudian cari masing-masing energi jika lama alirannya sebesar 4 detik. Oke. Nah, di sini arus I1 ada, R1 ada. Jadi saya nggak perlu cari VR1 ya. Maka persamaan yang saya gunakan PR1 adalah di sini I kuadrat kali R1. Berarti I1 R kuadrat kali R1. I1-nya tadi adalah 1/13, negatif hanya tanda ya. Jadi yang kita gunakan cukup 1/13. 1/13 kuadrat, atau saya tuliskan 2 kali di sini, 1/13 kali 1/13 kali 2. Hasilnya adalah 0,0118 watt. Adapun energinya tinggal dikali lamanya aliran. Ternyata di situ 4 detik, jadi PR1 kali 4. 1/13 kali 1/13 kali 2 kali 4 atau 0,0118 kali 4 atau 0,447 joule. Ya, itu kesimpulannya. Jadi seperti ini untuk penutupan dari materi listrik searah, listrik dinamis searah. Kesimpulannya, daya itu adalah V kali I, atau bisa kalian gunakan I kuadrat kali R atau V kuadrat per R. Adapun energi tinggal daya dikali lamanya aliran ya. Semakin lama maka semakin besar energinya. Baik, silakan disimak videonya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.